Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat belajar kembali tema 6, cita-citaku, subtema 3, ikhtiar meraih cita-cita. Mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mempunyai makna besar dalam proses meraih cita-cita. Tanpa semangat ikhtiar, dengan rajin belajar, pantang menyerah dan berdoa, maka cita-cita tidak akan terwujud. Semua itu adalah kunci sukses meraih cita-cita. Apakah kalian sanggup meraih cita-cita yang kalian impikan? Simaklah cerita tentang menjadi dokter pada halaman 102. Silakan kalian baca cerita tersebut. Kemudian setelah kalian baca, mari kita jawab pertanyaan pada halaman 103 dari kisah menjadi dokter. Apa profesi orang tua Muhammad Sunardi? Penggali kubur. Berdasarkan kisah di atas, apa yang menjadi penyebab Muhammad Sunardi tidak mengungkapkan cita-cita kepada orang tuanya? Karena takut akan menjadi beban pikiran orang tuanya. Tuliskan ikhtiar dan kegigihan Muhammad Sunardi dalam menggapai cita-citanya. Muhammad Sunardi selalu belajar bersungguh-sungguh walaupun biaya sedikit. Karena kesungguhannya, Muhammad Sunardi mampu mewujudkan cita-citanya. Teladan apa yang dapat kita ambil dari kisah di atas? Semangat pantang menyerah dan bersungguh-sungguh dalam belajar maupun meraih cita-cita. Cara merawat hewan dan tumbuhan pada halaman 104 dan 105. Cara merawat hewan di samping adalah membuatkan kandang, memberi pakan hijau, memberi vaksinasi dan obat cacing. Cara merawat tumbuhan di samping adalah mengolah lahan dengan baik, pemberian pupuk secara seimbang, menanam tepat waktu, gunakan bibit yang sehat. Mari kita rumuskan tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup pada halaman 105. Tumbuhan. Menjaga keberadaan hutan dengan sistem tebang pilih, yaitu memilih pohon yang siap ditebang sehingga ekosistem tidak rusak. Reboisasi, yaitu penghijauan atau menanam kembali hutan yang sudah gundul atau rusak. 2. Membuat cagar alam untuk melindungi tumbuhan tertentu dari kerusakan. Cara melestarikan hewan yang pertama, pembuatan cagar alam dan suaka marga satwa, pembuatan undang-undang, pembuatan tangga-tangga ikan di daerah perairan sungai, tujuannya untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Beberapa tujuan dari tindakan pelestarian tumbuhan dan hewan. 1. Menjaga keseimbangan ekosistem hutan. 2. Mencegah terjadinya kepunahan spesies hewan dan tumbuhan. 3. Menjaga sumber keanekaragaman hayati dan sumber kekayaan negara. 4. Tempat pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan.
Amatilah lingkungan di sekitar rumahmu dan catatlah berbagai jenis benda tersebut dalam tabel pada halaman 107. Lakukanlah bersama orang tuamu. 1. Panci. Panci merupakan sumber daya alam non-hayati. Kursi merupakan sumber daya alam hayati karena bahan dasarnya berasal dari tumbuhan, yaitu pohon. Wajan merupakan sumber daya alam non-hayati karena bahan dasarnya berasal dari sumber daya alam non-hayati. Dari benda yang sudah saya amati di sekitar rumah saya, yang lebih banyak ialah benda yang bahan dasarnya terbuat dari sumber daya alam non-hayati. Menurut kalian, bagaimana caranya agar sumber daya alam tersebut tetap tersedia di masa yang akan datang? Bisa kalian lihat pada halaman 108. Agar sumber daya alam tetap tersedia, kita harus menjaganya dengan baik, menggunakan sumber daya alam seperlunya saja. Apakah itu montase? Montase adalah teknik membuat karya seni dengan cara menggabungkan beberapa gambar sehingga membentuk cerita susunan baru. Bisa kalian lihat pada halaman 114. Fungsi montase sebagai berikut. 1. Sebagai dekorasi. 2. Mengembangkan daya pikir, daya serap, emosi, estetika, dan kreativitas. 3. Menuangkan semua ide. 4. Menciptakan lapangan kerja dengan modal kreativitas. Bisa kalian lihat pada halaman 114. Indonesia memiliki keberagaman suku, adat istiadat, budaya, agama, dan lain-lain. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, diantaranya adalah agama Islam. Masjid merupakan tempat ibadah masyarakat yang beragama Islam. Idul Fitri dan Idul Adha merupakan hari raya agama Islam. Pemuka agama Islam diantaranya ulama, kiai, ustadz. 2. Katolik. Gereja merupakan tempat ibadahnya. Natal merupakan hari rayanya. Pemuka agamanya disebut pastor, biarawan, biarawati. 3. Protestan. Gereja merupakan tempat ibadahnya. Natal merupakan hari rayanya. Pemuka agamanya disebut pendeta. 4. Buddha. Hari raya agama Buddha adalah Waisak. Tempat ibadahnya vihara. Pemuka agamanya disebut perumah tangga, upasaka, pandita. 5. Hindu. Tempat ibadah agama Hindu disebut pura. Hari rayanya bernama Nyepi. Pemuka agamanya disebut empu, resi, Dwijati, dan lain-lain. 6. Kongkucu. Tempat ibadahnya adalah kelenteng. Hari rayanya adalah Tahun Baru Imlek. Pemuka agamanya disebut Siu-si atau pendeta, Wen-si, guru agama. Secara duniawi, keanekaragaman makhluk hidup menjadi sangat penting untuk dilestarikan demi berlangsungnya proses alamiah dalam lingkungan biotik yang secara tidak langsung juga berpengaruh pada aspek abiotik. Karenanya, diperlukan beberapa upaya khusus dalam rangka menjaga kelestarian keberagaman makhluk hidup demi terwujudnya keseimbangan lingkungan hidup. Sudahkah kita melestarikan sumber daya alam di sekitar kita? Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam berinteraksi dengan sesama manusia yang beraneka ragam, kita harus saling bertoleransi agar terciptanya kedamaian dan saling menghormati. Sudahkah kita bertoleransi? Mari kita bahas secara ukhrawi. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu.
Kasih sayang itu bagian dari rahmat Allah. Barang siapa yang menyayangi, Allah akan menyayanginya. Barang siapa yang memutuskan, Allah akan memutuskannya. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sampai di sini dulu materi pembelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.